Kerajaan dalam bayangan mahkota, kisah Raja Richard II. Di sebuah malam musim dingin pada bulan Januari tahun 1367, di istana Bordeaux yang hangat, tangisan seorang bayi memecah keheningan malam. Ia adalah cucu Raja Edward yang ketiga, anak dari Edward si Pangeran Hitam dan putri Joan dari Kent. Mereka memberinya nama Richard, nama yang akan bergaung dalam sejarah Inggris, bukan karena kejayaan militer, melainkan karena kebanggaan, puisi, dan tragedi. Ayahnya, Edward, adalah pahlawan besar yang memenangkan banyak pertempuran. Namun kesehatannya merosot jauh sebelum waktunya. Richard kecil pun tumbuh dalam bayang-bayang ayah yang digaya dan kakek yang termasyhur. Takdir mencengkeramnya lebih awal daripada anak-anak kebanyakan. Saat ia baru berusia 10 tahun, Pangeran Hitam wafat, dan setahun kemudian, sang Raja Edward yang ketiga juga menyusul. Maka pada usia 11 tahun, Richard dinobatkan sebagai Raja Inggris. Di tengah teriakan meriah dan pesta-pesta mewah, seorang anak dipaksa menyandang mahkota yang berat-berat bukan karena emasnya, tetapi karena harapan dan intrik yang menyertainya. Masa muda dalam badai. Tahun-tahun awal pemerintahan Richard dipenuhi kerusuhan. Para bangsawan dan paman-pamannya, terutama John dari Gaunt, memegang kekuasaan sebenarnya. Tapi rakyat tidak peduli siapa yang menarik benang di balik tirai bagi mereka. Rajalah yang harus menjawab. Lalu datanglah tahun 1381, tahun yang menguji jiwa muda Richard. Pemberontakan petani meledak, dipimpin oleh Wat Tyler dan para petani yang menuntut keadilan. London terbakar, para pejabat dibunuh, dan sang raja, baru berusia 14 tahun, berdiri di hadapan lautan amarah. Di Smithfield, Richard menghadapi masa. "Aku adalah rajamu," katanya, penuh keberanian. "Aku akan menjadi pemimpinmu dan menegakkan keadilan." Dengan kata-kata itu, ia meredakan badai untuk sesaat. Tapi janji-janji yang diucapkan tak pernah ditepati. Setelah pemberontakan dipadamkan dan Tyler terbunuh secara licik, para bangsawan menyuruh Richard mengingkari segala konsesi. Dari sinilah, sang raja mulai berubah. Ia mulai mencintai kekuasaan sebagaimana seorang penyair mencintai puisinya. Bukan untuk kekuatan semata, tetapi untuk keindahan kendali yang mutlak. Ia mulai percaya bahwa raja dipilih oleh Tuhan dan hanya bertanggung jawab padanya. Raja yang berbeda. Richard bukan raja seperti para leluhurnya. Ia tidak gemar berburu atau bertarung. Ia memeluk seni, menyukai arsitektur, berpakaian mewah, dan memperindah istana dengan gaya flamboyan. Ia membangun Westminster Hall dengan lengkungan besar yang memesona dan mendukung seni pertunjukan dan puisi.